Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Every 084. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil laporan proposal dari mata kuliah PDF. Jadi di sini kami dari Every 084. Kategorinya adalah inovasi energi terbarukan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Farhan Maja dengan NIM 10201233030320. Saya bikin Awal Goji dengan NIM 1020 1230040. Saya Akbar Klimas Terayu dengan NIM 102012 3011. Nah, mungkin di bab satu di sini di pendahuluan kami memiliki latar belakang pemanfaatan energi hijau merupakan salah satu isu yang sedang tren pada saat ini. Orang tuh berusaha untuk meningkatkan porsi energi yang diperoleh dari sumber terbarukan seperti angin, matahari, hidro, dan energi panas bumi. Nah, dalam proposal ini, EVRI kami, EVRI 084, menghasilkan sistem pengisian daya portabel bertenaga surya atau yang kami sebut dengan portable battery with solar panel yang dapat digunakan untuk mengisi daya, perangkat seluler, dan akses, akses listrik yang tidak tersedia seperti saat mati listrik atau saat bepergian ke lokasi terpencil. Nah, portable battery sendiri di sini dibuat eh, kompak dalam dua bagian, yaitu panel surya dan kotak utilitas. Nah, membuat seluruh sistem mudah dibawa yang diperoleh dari panel surya. Energi yang diperoleh dari panel surya ini disimpan ke dalam baterai kering dengan proses yang diatur secara seksama oleh pengontrol. Diubah dari DC to DC. Nah, Indonesia sendiri memiliki energi potensi yang sangat besar. Menurut Kementerian dan Sumber Daya Mineral, SDM memiliki potensi energi sebesar 270,8 GWP. Namun demikian hingga saat ini pemanfaatannya itu kurang dari 1%. Nah, tim FRI kami mengusulkan pengembangan portable battery with solar panel atau PBSP, yaitu sistem pengisian daya portable bertenaga surya yang mampu menyimpan energi dan mengisi energi dengan solar panel, lalu disimpan di dalam baterai. Nah, tujuan dari ini, di mana solar panel sendiri adalah pengganti power bank dengan tenaga surya, yaitu portable battery with solar panel adalah sebuah perangkat penyimpanan daya yang portable, di mana dia tuh hanya mengandalkan dari energi matahari sebagai sumber utama pengisian dayanya. Produk ini dirancang sebagai alternatif dari power bank konvensional yang hanya mengandalkan listrik PLN gitu. Nah, lalu eh, produk ini sangat cocok digunakan di daerah-daerah yang seperti sekarang yang terjadi, yaitu yang darurat, situasinya darurat kayak darurat bencana seperti itu, dan ruangan outdoor. Nah, di sini tuh kami di sini tuh kami memikirkan tentang kesadaran lingkungan agar meningkat, lalu potensi energi terbarukan Indonesia tuh kami kembangkan di sini, lalu energi surya sebagai bahan utama, lalu kebutuhan daya portable untuk perangkat seluler, lalu ada usul penelitian dan metode penelitian. Nah, selanjutnya tujuannya sendiri sini itu untuk memberikan gambaran kelayakan dan potensi penerapan pada berbagai aplikasi energi terbarukan. Nah, deskripsi produk sendiri eh, kita beri nama produk inovasi portable battery with solar panel, di mana portable battery ini sendiri dia adalah sebuah pengganti dari power bank dan tenaga surya. Nah, jadi di sini tuh sebenarnya sistemnya tuh hampir sama seperti power bank, namun di sini tuh kami mempunyai daya yang lebih besar dan pengisian dayanya itu tidak bergantung pada listrik konvensional seperti PLN seperti itu. Nah, di sini tuh kami memanfaatkan energi terbarukan seperti panel surya. Lalu mungkin bisa dilanjut ke bawah. Nah, dari sisi umum, fungsi dari produk ini yang kita buat adalah sebagai pengganti power bank
biasa dengan power bank tenaga surya, di mana kita menginovasikan power bank dengan ukuran yang lebih besar, sehingga daya yang dapat dihasilkan tuh lebih besar. Jadi seperti kita tuh dapat mencarger laptop, tablet, handphone, dan lain-lain yang bisa menggunakan energi listrik dari ini. Nah, eh, sketsa produknya seperti ini, yang di situ warna abu tuh dia tuh adalah solar panel dan penyangga solar panel. Lalu yang hijau hitam tuh box dan tutup box. Nah, solar panel sendiri dia mengubah energi cahaya dari energi matahari menjadi listrik. Lalu penyangga panel surya itu sebagai dudukan atau rangka untuk panel surya. Lalu box sendiri dia sebagai tempat pelindung dari semua komponen-komponen yang ada seperti controller, microcontroller, sensor, dan lain sebagainya. Outputnya itu sendiri kita adalah output listrik itu dari USB port. Jadi dia bisa dimasukkan kepada Lightning, USB, Type-C, dan lain sebagainya. Lalu input listrik dari panel surya sendiri ada terminal atau jalur masuk energi hasil konversi dari panel surya menuju sistem atau baterai atau charger container. Nah, selanjutnya handle sendiri kita tuh fungsinya untuk memudahkan saat kita membawa atau memindahkan barang. Nah, baterai sendiri adalah kita sebagai penyimpanan energi agar energi dari solar panel sendiri kita dapat distabilkan agar tegangannya itu tidak berubah-ubah, agar tidak merusak kelistrikan yang ada di handphone atau di sebagainya yang sedang ngecas kayak gitu. Nah, lalu di kontrol solar panel sendiri dia berfungsi untuk mengatur dari listrik masuk dan listrik keluar, in dan out listrik sendiri, lalu mengatur tegangan agar daya tahan baterainya sendiri dapat bertahan lama. Lalu di sini juga kita menampilkan indikator baterai. Nah, indikator baterai sendiri kita menampilkan status baterai seperti berapa persen lagi setengah atau lemahnya dari baterai tersebut. Lalu kita memberikan lampu darurat ketika emang ada kelistrikan yang memang error atau sistem yang di luar kendali, dia akan eh, memberikan pemberitahuan seperti itu. Lalu clip lock di sini tuh fungsinya untuk mengunci agar mengamankan baterai. Lanjut. Lalu di sini juga kita ada box seperti ini yang sudah saya jelaskan. Bisa dilanjut ke bawah. Nah, progresisinya sendiri kita tidak ada sayap, dan progresisinya ada sayap untuk panel. Mungkin bisa dilanjut. Panel surya selanjutnya. Nah, di bab 2 identifikasi dan spesifikasi produk, eh, identifikasi dan kebutuhan pelanggan. Teknik atau metode pengumpulan data yang kita gunakan adalah eh, sistem kuesioner, lalu produk existing dan produk inovasinya tidak ada sayap untuk panel surya, dan produk inovasinya ada sayap dan untuk panel surya. Lalu tidak ada lampu darurat, kita di produk inovasinya ada lampu darurat. Lalu di eh, tidak ada di produk existingnya kita tidak ada indikator baterai, kita adakan indikator baterai seperti itu. Lalu observasi yang dilakukan, kita memahami produk saat ini, mengetahui kebutuhan dan permintaan pelanggan, lalu menjelaskan observasi yang sebagai pengamatan dan dokumentasi secara sistematis, lalu elemen-elemen yang terlihat dalam segala subjek penelitian. Nah, data yang telah kami amati, 5 produk tersedia untuk memenuhi persyaratan. Salah satunya adalah bahwa produk tidak memiliki fitur yang membantu proses untuk kondisi produk saat ini. Bisa lanjut. Ini salah satu tabel fokus group yang kita lakukan. Mungkin bisa dilihat di sini. Mungkin bisa lanjut. Lalu kita juga melakukan wawancara dengan beberapa orang, seperti wawancara Dio di sini sebagai narasumber, lalu bisa lanjut. Lalu kami juga di sini eh, positioning kepentingan dan kepuasan pelanggan untuk produk kita. Lalu kita juga di sini ada need statement, yaitu produk aman digunakan, produk ringan, dan produk tahan lama, produk memiliki desain yang minimalis, produk memiliki fitur tambahan seperti itu.
Mungkin bisa lanjut. Nah, ini selanjutnya produk mulai digunakan, produk memiliki respon cepat dan sebagainya sampai 13. Nah, dari hasil tersebut menunjukkan bahwa prioritas pertama adalah penggunaan produk kami yaitu portable short panel adalah produk aman digunakan, ditandai dengan disusulnya dengan kedua adalah produk ringan ditandai dengan V2, pada posisi ketiga adalah produk tahan lama ditandai dengan V3. Mungkin bisa dilihat sampai V13. Bisa dilanjut. Nah, di sini sendiri adalah grafik dari customer segmentation seperti ini. Mungkin bisa dilanjut. Lalu di sini juga ada customer advertise. Mungkin bisa dilanjut. Nah, selanjutnya nilai WAP dari sisi kepentingan dan kepuasan dapat dihitung dari default pada Coin Green Matrix. Dengan demikian, setiap pertanyaan dan dikategorikan berdasarkan 4 kategori yang diharapkan tinggi, rendah, dan tertutup. Selanjutnya mungkin bisa lanjut. Nah, spesifikasi produk, kita produk aman digunakan, produk ringan, produk tahan lama, dan produk memiliki tambahan dan sebagainya sampai poin 10. Lalu di sini tuh kita ada memiliki net statement dan matrix, produk aman digunakan, lalu matrix sendiri atau kualitas fitur dan keamanan. Lalu ada yang kedua tuh produk ringan, berat produk, dan volume produk. Mungkin dapat dilihat sampai poin 13. Mungkin ini bisa dilanjutkan. Nah, pada tabel di atas dapat dilihat bahwa dari setiap metrik yang ditentukan dapat dijelaskan kembali mengenai value dan unit matrix itu sendiri adalah elemen atau fitur yang diukur atau dievaluasi dalam produk seperti fisik atau fitur tambahan dan performa lainnya. Nah, mungkin bisa dilanjut. Cost of quality adalah sebagai bagian dari proses quality function yang menggunakan matriks perencanaan untuk menghubungkan apa yang diinginkan konsumen dan upaya apa yang kita butuhkan. Mungkin ini sebuah definisi. Lalu kita lanjut ke produk pertanyaannya di bawah. Nah, di sini kita tabel metrik AOKI yang digunakan dalam proses pengembangan Triplet dapat dilihat pada gambar di bawah ini seperti ini. Lalu dapat dilihat pada tabel barusan bagian tengah merupakan matriks yang menunjukkan korelasi antara need statement dan matriks yang digunakan. Nilai korelasi telah didapatkan setelah mempertimbangkan hasil dari nilai normalized raw wage yang didapat dari proses planning matrix. Mungkin bisa dilanjut. Nah, di sini untuk berpak analis dapat dilihat pada tabel 10 perbandingan produk blender existing dengan kompetitor dalam skala 1 banding 4 yang berarti eh, lebih baik buruk dari existing sama dengan existing, lebih baik dari existing, jauh lebih baik dari existing. Setelah dilakukan perbandingan tersebut, maka dapat diperoleh informasi kekurangan dan kelebihan dari produk existing dan dibandingkan dengan kompetitor. Oke, pada bab 3 ini membahas konsep generasi dan juga konsep selection. Jadi konsep generasi sendiri adalah mendeskripsikan perkiraan tentang apa itu teknologi, prinsip kerja, dan juga bentuk produk. Jadi konsep ini juga mendeskripsikan tentang bagaimana produk tersebut akan memenuhi kebutuhan pelanggan. Dengan ide konsep dari PT FFA itu membuat solusi pada produk portable baterai with solar panel untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Ini adalah ide awal dari portable baterai with solar panel. Nah, selanjutnya ini ada input output diagram atau dikenal black box. Black box.
yang mana terdapat dua input, yaitu fitur pendukung proses pengamatan dan kemudahan operasi produk. Selanjutnya ada klarifikasi masalah. Jadi klarifikasi masalah yang dilakukan untuk pengembangan produk adalah dengan membuat black box dan dekomposisi untuk bisa menyederhanakan suatu permasalahan pada kebutuhan pelanggan. Dari black box sebelumnya dilakukan dekomposisi atau penyederhanaan permasalahan menjadi beberapa bagian untuk input pada fitur pendukung ketahanan produk terbagi menjadi 6 penyederhanaan. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Oke, yang selanjutnya adalah analisis pencarian eksternal. Jadi, analisis pencarian eksternal dan internal dari produk PT FFA Solution yaitu produk portable baterai solar panel memiliki 13 need statement dan juga ada tiga opsi yang telah didapat sebelumnya. Nah, dari hasil need statement yang telah didapat, terdapat beberapa fungsi dan juga opsi yang berbeda-beda. Selanjutnya ada analisis hasil pencarian internal. Jadi, analisis yang telah dilakukan dengan metode brainstorming adalah pencarian internal pada tabel yang ada pada pencarian eksternal. Jadi, metode brainstorming sendiri adalah metode yang paling terkenal dan juga berhasil untuk menggunakan peran dengan secara spontan menghasilkan berbagai ide tentang suatu masalah dalam waktu yang terbatas. Selanjutnya ada analisis eksplorasi sistematis dan memunculkan ide konsep produk. Metode yang dilakukan juga untuk melakukan systematic exploration secara sistematis adalah menggunakan metode konsep combination tree. Terdapat empat konsep yaitu konsep pertama, konsep kedua, konsep ketiga, dan konsep keempat yang selanjutnya bisa dipilih pada tahap hasil melalui brainstorming atau benchmarking. Berikut merupakan rincian dari konsep tersebut. Nah, di sini ada contoh dari konsep pertama, konsep kedua, konsep ketiga, dan konsep keempat. Nah, selanjutnya ada analisis konsep dan sketsa yang telah dihasilkan. Jadi ini merupakan hasil dari konsep produk portable baterai solar panel dengan memilih empat opsi dengan membuat pilihan yang berbeda-beda. Jadi tabel di atas ini itu menampilkan beberapa skenario dari pemilihan opsi, di mana semua opsi dari satu hingga 4 itu memiliki kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Seperti contohnya pada konsep 4 atau opsi keempat ini memiliki kelebihan pada tahan api atau tidak tahan air, tapi tidak tahan air. Sedangkan pada konsep 2 atau opsi 2 produk tahan air tetapi tidak tahan api. Jadi konsep selection ini adalah pemilihan konsep produk yang paling sesuai dari beberapa konsep produk yang telah dihasilkan dari proses sebelumnya. Nah, ini adalah penentuan selection kriteria untuk masing-masing need statement. Jadi sini ada beberapa need statement dan juga ada stakeholder needs. Dan selanjutnya itu ada selection kriteria. Nah, di sini ada konsep selection. Jadi pada tahap ini yang dilakukan yang namanya konsep screening matrix, di mana akan ada sistem ranking, di mana hasil dari ranking 1 hingga 2 akan lolos untuk produksi. Sementara 3 dan 4 akan di combine menjadi satu. Nah, kita akan beri tanda plus jika lebih dari existing, nol jika sama saja dengan existing, dan min jika lebih jelek dari existing. Nah, di sini ada desain konsep terpilih berdasarkan hasil 3D cat dari produk portable with solar panel berdasarkan konsep 2. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 4. Jadi, bab 4 ini masuk ke produk arsitektur. Nah, produk pilihan tersebut diperoleh melalui konsep screening matrix dan konsep scoring matrix pada langkah sebelumnya. Oke, mungkin bisa kita lanjut. Nah, di produk skematik ini adalah diagram yang menggambarkan pemahaman tim terhadap elemen penyusun produk. Jadi di sini ada gambar produk scheme elemen diagram bisa kita lihat di sini bahwa terdapat beberapa hubungan antara elemen fungsional dan juga elemen fisik. Di sini ada juga skematik dari kelompok kelompok grup. Nah, di sini itu diperoleh kita menganalisis Chang untuk mencari consideration the factory yang paling cocok terhadap elemen-elemen tersebut.
Selanjutnya itu ada rock geometric product yang membuat tata letak geometris yang dapat memaksa tim itu untuk mempertimbangkan apakah antar muka geometris antar bagian-bagian atau chunk dapat dilakukan dan untuk menentukan hubungan antar dimensi untuk bagian-bagian tersebut. Ini adalah gambar rock geometrinya dan juga diidentifikasi fundamental dan incidental interaction. Ada gambarnya ini dan lanjut dan masuk ke bab 5. Oke, selanjutnya ada bab 5. Bab 5 sendiri itu adalah material selection yang merupakan untuk memilih material dan proses produksi yang akan dikembangkan, di mana dilakukan untuk memilih material yang akan dilakukan nanti untuk diproduksi. Yang pertama itu ada kotak box. Kotak box sendiri itu kita melakukan pemilihan material itu dengan melihat bahwa si kotak ini cocoknya menggunakan material apa. Fungsinya dia tuh seperti untuk menciptakan bentuk material yang cair, dan misalnya seperti ada beton, plastik, logam, cair, dan menjadi bentuk balok yang berongga yang diinginkan seperti saat proses pengerasan. Nah, pada kotak box sendiri kita memilih plastik karena plastik itu bahan yang ringan dan mudah untuk dicetak. Selanjutnya ada tutup box. Untuk tutup box sendiri itu kita menciptakan alat yang ringan, ergonomi, tahan aus, dan memiliki masa pakai yang panjang untuk pekerjaan konstruksi. Yang dimana itu tahan akan api, terus air, lalu juga tidak mudah rembes. Untuk pemilihan material sendiri, kita memfokuskan kepada pemilihan material plastik karena itu sama-sama ringan dan mudah dibentuk. Selanjutnya ada handle. Handle sendiri kita menciptakan permukaan yang anti slip, tahan tahan terhadap beban tekanan dan mudah untuk dibersihkan. Untuk pemilihan materialnya sendiri, kita memilih material plastik dikarenakan ringan dan mudah dibentuk. Selanjutnya ada dudukan panel surya. Dudukan panel surya sendiri kita menciptakan struktur yang kokoh, stabil, terus juga memiliki rasio ketahanan berat yang tinggi karena dia akan menahan panel surya. Untuk pemilihan materialnya, kita menggunakan stainless steel dikarenakan bahan bahan material yang murah dan juga ketahanan yang kuat. Selanjutnya ada sambungan dudukan panel surya. Ini nanti berfungsi untuk menggabungkan dua batang rel atau batang dudukan panel surya yang dibutuh yang nanti akan menyambungkan untuk secara kokoh dan presisi, yang nanti akan memastikan untuk penyaluran beban antara rel yang digabungkan. Terus juga untuk pembelian materialnya kurang lebih sama seperti dudukan panel surya, yaitu aluminium. Lalu selanjutnya ada screen dan reng. Menghilangkan kandidat melakukan yang tidak dapat melakukan pekerjaan sama sekali. Yang pertama di sini ada box. Box sendiri itu kita mengidentifikasi seperti yang material yang dipilih itu, kita lihat di sini yang screening yang pertama itu dia ada Taubnes, terus ada modulus seperti itu. Lalu tutup box dia kurang lebih sama. Dia itu melakukan screening juga pada tahap-tahapan yang sama sesuai dengan material yang kita pilih. Handle, selanjutnya pada handle. Handle juga sama, kita mencari eh, titik material yang nanti kita akan pilih. Selanjutnya, dudukan panel surya. Dudukan panel surya sendiri itu ada dua, karena kita eh, memiliki apa ya? Kita membutuhkan banyak faktor untuk dudukan panel surya itu sendiri, karena dia akan menopang salah satu komponen utama kita nanti. Untuk sambungan dudukan panel surya juga sama. Dia nanti akan menjadi salah satu pembagi beban di dudukan panel surya, jadi akan berperan sangat penting. Oke, next. Nah, di sini ada six supporting information yang dimana
hasil analisis pemilihan material seperti bagian box dan lain sebagainya itu nanti akan dianalisis di sini. Kita akan lihat eh, harga-harganya dari berbagai material. Lalu kita akan bandingkan material mana yang kita pilih dengan material yang lain. Nah, semuanya sama sampai sambungan dudukan panel surya. Hmm. Boleh di next terus. Nah, selanjutnya di sini ada parts. Parts sendiri merupakan komponen atau bagian-bagian dari suatu produk. Part ini berupa komponen tunggal atau unik yang dirakit menjadi produk akhir. Nah, setiap part ini memiliki spesifikasi itu sendiri. Contoh pada box. Pada box ini material yang terpilih adalah ABS karena material tersebut sudah mudah dibentuk. Terus juga ada harganya seperti itu. Kurang lebih sampai sambungan dudukan panel surya itu sama, tidak ada perubahan sama sekali. Di next terus. Oke, simulation itu secara umum diimplementasikan sebagai perangkat eh boleh ke atasan dikit, atas lagi. Nah, simulation itu untuk meniru fungsi atau fitur interaktif produktif. Di sini tuh kita menggunakan model 3D ya di Inventor. Kita tuh untuk mengetahui kayak titik tumpu terberat pada box tuh di mana. Sebagaimana box itu kan menjadi sebuah komponen utama kita. Nah, seperti yang dapat dilihat pada gambar di bawah, kita tuh mendapatkan bahwa titik kritisnya tegangan maksimumnya itu ada di kuning atau hijau, yang mana itu ada di titik tengah dan pinggir-pinggirannya itu. Sedangkan untuk titik biru atau ungu itu memiliki tingkat tegangan yang rendah, menunjukkan faktor keamanan tinggi dan keamanan yang sangat baik di bawah beban simulasi. Oke, mungkin bisa di next ke bab selanjutnya. Bab selanjutnya adalah concurrent engineering. Yang pertama di sini deskripsi produk. Deskripsi produknya itu kurang lebih sama seperti sebelum-sebelumnya ya, portable eh, baterai with solar panel. Nah, selanjutnya ada analisis perbaikan desain. Di sini itu ada box. Boxnya sendiri itu kita kondisinya itu seperti memiliki desain yang mudah dibuat, terus juga deskripsinya bagus, boxnya mudah diproduksi, tidak perlu perbaikan. Di sini di bagian manufaktur. Untuk di bagian manufakturnya sendiri, boleh ke bawah. Di bagian boleh ke bawah. Manufakturnya sendiri tuh kita tidak ada melakukan perbaikan, yang artinya semua komponen atau part-partnya itu sudah baik, di mana total value-nya itu di atas 0,4 atau 0,6. Kalau 0,6 tuh artinya komponen part-partnya itu sudah baik, tidak perlu perbaikan. Boleh di next ke bawah. Terus ke bawah. Terus. Nah, di sini di assembly sendiri itu tahap penggabungan yang dimana seperti penggabungan box dan part lain itu mudah disatukan atau tidak. Eh, Kebetulan juga sama di bagian assembly ini kita tidak ada perubahan sama sekali, yang dimana artiannya untuk mengassembly semua partnya itu sudah mudah dan gampang untuk diaplikasikan seperti itu. Boleh di next ke selanjutnya, ke inventory. Nah, di sini ada logistik. Untuk logistik tuh boleh ke atasan dikit, ke box logistik. Nah, di box logistiknya itu, di logistik sendiri tuh seperti kayak hmm, kita menghitung tuh kayak ukurannya, terus juga mudah dibawa, mudah disimpan seperti itu. Untuk ukuran dan lain sebagainya itu part-part kita itu sudah mudah disimpan, mudah dibawa, yang dimana sangat cocok sekali buat orang-orang yang berpergian jauh gitu. Jadi buat semua part di kita itu value-nya 0,6, yang artinya sudah cukup dan tidak perlu perbaikan. Selanjutnya di HSE. Nah, pada HSE ini kita mendapatkan perbaikan. Ada 3 perbaikan, yaitu ada di box, tutup box, dan handle. Di mana pada box sendiri
perbaikannya itu pada sudut-sudut boxnya di mana terlalu lancip yang bisa membuat si pengguna itu bisa cedera. Lalu pada tutup box juga kurang lebih sama, yang di mana sudut-sudutnya itu terlalu lancip yang bisa membuat si pengguna cedera. Nah, kalau di handle sendiri, handle itu kita pegangannya masih berbentuk kotak. Jadi kita menginovasikan atau perbaikannya itu handle-nya dibuat bulat yang dimana nanti untuk si pengguna untuk menggenggam handle itu lebih nyaman dan lebih leluasa dan aman. Hmm. Boleh di next. Nah, ada analisis keputusan desain. Nah, pada tahap desain ini ada 3 part yang dilakukan perbaikan. Yang seperti tadi saya bilang, yaitu ada box, tutup box, dan handle. Yang perbaikannya itu seperti tutup box dan boxnya itu kita membuat si sudut-sudut lancipnya itu dijadi tumpul supaya pengguna itu bisa aman untuk membawanya dan memakainya. Untuk handle sendiri kita buat bulat itu supaya si pengguna itu nyaman untuk menggenggamnya dan tidak mudah sakit saat digunakan. Lalu selanjutnya ada analisis perbaikan desain pada HSE. Nah, pada ini kita sudah melakukan perbaikan di mana eh, dengan keluhan yang kurang aman pada pengguna yang dan bisa menyebabkan luka sehabis. Selanjutnya pada box ini tahap perbaikannya itu kita habis implement tuh membuat sudutnya menjadi tumpul supaya agar aman. Selanjutnya tutup box. Tutup box juga sama, kita membuat si sudut yang tadinya lancip menjadi tumpul supaya aman digunakan. Lalu pada handle kita membuat si pegangannya itu menjadi bulat supaya si pengguna itu lebih nyaman saat membawanya, jadi tidak mudah sakit tangannya. Lalu selanjutnya ada analisis desain final. Ke bawah, bisa ke bawah nggak? Setelah di improve, kita mendapatkan hasil dan di mana bentuk box, tutup box, dan handle itu dirubah agar pengguna aman dan nyaman saat menggunakan. Seperti pada box yang setiap sudutnya lancip dibuat menjadi tumpul, terus juga ada handle yang dibuat menjadi lebih nyaman, jadi bulat gitu saat membawa box. Boleh di next, bab selanjutnya. Bab selanjutnya ada DFMA, DFEE, dan FMIA. Untuk deskripsi produknya masih sama seperti sebelumnya. Ada selanjutnya itu ada cost analysis of existing design. Boleh ke bawah. Nah, di sini tuh kita eh, ada gambar exploded view-nya yang sebelum dilakukan proses desain manufacturing dan assembly. Boleh di next. Untuk isinya kurang lebih sama, cuman kita melakukan penambahan seperti ada panel surya, SCAD dalam box, baterai, engsel, lalu boleh di next ke bawah. Terus ada eh, engsel box, dudukan panel surya, dan sambungan dudukan panel surya. Lalu selanjutnya ada struktur assembly. Nah, struktur assembly ini eh, pada bagian atas tuh berarti komponen yang berada di bagian paling atas. Seperti ada tutup box, handle, terus ada panel surya. Untuk yang tengah ini berarti komponen yang berada di bagian paling yang komponen yang berada di tengah seperti box, skat, engsel, terus juga ada baut sebagai penyambung antara semua komponen dengan box. Lalu pada bagian bawah itu hanya ada sambungan dudukan panel surya dan dudukan panel surya yang disambungkan dengan baut. Boleh di next. Nah, di sini ada perhitungan biaya. Nah, untuk Solari Conversion Tabela itu kita menggunakan workday-nya itu 25 hari dengan kerja hariannya itu di 8 jam per hari. Untuk UMK-nya sendiri kita menggunakan UMK Bandung yang ada di 5,22. Untuk di tabel di atasnya ini data heading eh, biaya yang
adanya itu atau yang dihasilkan itu ada di kisaran gitu ya. Berapa sih? Ada di 775.000 rupiah. Boleh di next. Nah, selanjutnya ini ada redesign with DFMA, yang dimana kita menggabungkan dudukan panel surya dan sambungan dudukan panel surya, yang dimana diharapkan biaya produksinya itu bisa berkurang. Selanjutnya boleh di next. Nah, untuk tabel supportnya kurang lebih sama, cuman di sini ada penggabungan saja antara dudukan panel surya dan sambungan dudukan panel surya. Boleh di next. Nah, untuk struktur assemble-nya juga kurang lebih sama, cuma ada perubahan di paling bawah, yaitu dudukan panel surya dan sambungan dudukan panel suryanya itu sudah digabungkan. Boleh di next. Untuk perhitungan biaya setelah menerapkan DFMA, kita mendapatkan biaya yang lebih kecil, yang dimana kita ya eh, total part cost-nya itu cuma ada di 630.000 rupiah, yang dimana itu lebih kecil daripada sebelumnya, yang dimana kita harus memproduksi 6 part sekaligus dibandingkan 5 part. Boleh di next. Di sini ada DFMA agenda yang bisa dilihat seperti di gambar. Di tabel juga seperti di sini kita ada fill in the DFEE team, terus juga timnya itu ada Farhan, Vicky, Akbar. Terus juga di sini ada fill in the DFA goals, terus juga environment friendly product, environmentally friendly manufacturing process. Boleh di next. Untuk DFA goals-nya itu produk ramah lingkungan, produk mudah diperbaiki, produk tidak menggunakan bahan yang tidak aman, terus juga produk tidak berat. Boleh di next. Nah, di sini ada DFA guidelines produk. Yang pertama tuh seperti kita menggunakan bahan yang dapat didaur ulang, atau bisa kita simpulkan seperti kayak bahan yang ramah lingkungan seperti itu. Reasonnya itu agar dapat belum agar dapat mengurangi limbah, seperti limbah plastik seperti itu. Untuk actionnya sendiri, di sini kita menggunakan bahan yang mudah didaur ulang, terus juga environmentnya itu mengurangi limbah dan menghemat sumber daya alam seperti itu. Untuk ke bawahnya juga kurang lebih sama seperti DFA Goals. Nah, boleh next. Nah, di sini ada failure model and effect analysis. Di sini tuh kita menganalisis model dan efek itu untuk produk portable baterai with solar panel yang bahwa menunjukkan tindakan tindakan perbaikan yang telah dilakukan terbukti sangat efektif dalam eh, mengurangi resiko kegagalan. Sebelum implementasi tindakan komponen box line itu memiliki nilai sekian dan seterusnya. eh, secara secara keseluruhan tuh sudah baik. Nah, kita tuh dapat melihat bahwa di pojok paling kanan tuh ada nilai paling besar. Bahwasannya nilai yang paling besar itu yang paling membutuhkan perbaikan. Seperti itu. Boleh di next ke bawah. Oke, di sini tuh udah final desain atau buat terakhir. Nah, final desain kita itu udah proses perancangan pengembangan produknya yang telah diuji dan dari desain awal hingga proses prototyping. Setelah melakukan final proses desain yang siap diproduksi dan menghasilkan produk akhir yang sesuai dengan tujuan, kebutuhan, dan spesifikasi yang diinginkan. Nah, pada final desain portable with battery panel surya ini yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dari customer, ya, yang suka berpergian atau traveling, di mana yang selalu melakukan setelah melakukan survei focus group discussion atau FGD, maka didapat kesimpulan bahwa customer mendapat kesulitan pada charger alat elektronik di luar ruangan karena kurangnya tempat charger di alam terbuka atau di luar ruangan seperti di hutan-hutan.
Nah, dari kebutuhan customer tersebut, kami melakukan pengembangan pada baterai dan panel surya yang dimana sangat kompatibel sekali untuk orang-orang yang suka berpergian dan traveling. Dan kita juga membuat si box atau bodinya itu menjadi lebih mudah dibawa. Jadi orang yang suka bepergian keluar itu mudah untuk membawa si PBSP-nya itu sendiri. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari produk kita, PBSP atau Portable Battery with Solar Panel. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.